Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Danar Wicaksono, Sarjana Pertanian Magister Pertanian yang terhormat, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang macam penyebab penyakit dan gejalanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Kartika Utami NIM 096 yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya bersama Adelia Wahyu Pastika NIM 097, Marsha Faradila Azahra NIM 098, Muhammad Afsar Rezaldi NIM 099, dan Rizka Ahyari Putri Diana NIM 100. Selanjutnya, kepada teman-teman yang akan memaparkan, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsar Rezaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian patogen. Patogen sendiri adalah faktor atau agen yang menyebabkan tanaman menjadi sakit. Secara singkat, patogen adalah penyebab penyakit pada tanaman. Patogen ini menyerang dengan melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang melalui 4 cara, yaitu secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, melalui lubang-lubang alami, atau melalui luka, melalui perantara, dan juga pembawa-pembawa faktor lainnya. Patogen atau penyebab penyakit ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu satu ada faktor biotik, yaitu penyebab penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup. Yang kedua ada abiotik, penyebab penyakit yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tanaman dengan lingkungannya. Faktor biotik yang pertama adalah jamur. Jamur merupakan organisme kecil yang umumnya berukuran mikroskopis, yang juga eukariotik berupa filamen bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Contoh dari jamur sendiri ada jamur Pilicularia oryzae yang menyebabkan bercak pada daun padi, lalu ada jamur Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit hawar pada daun kentang, lalu ada jamur Phytophthora parasitica yang menyebabkan busuk pada pangkal batang rosella, lalu ada jamur Helminthosporium hwae yang menyebabkan perforasi pada daun karet, dan juga ada jamur Sclerotium rothschild yang menyebabkan busuk pada batang kacang kedelai. Faktor biotik yang selanjutnya adalah bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu, berukuran sangat kecil, berkembang biak dengan cara membelah diri, dan memiliki kurang lebih 187 spesies yang berperan sebagai patogen tanaman. Contohnya adalah bakteri Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan layu pada tanaman kacang tanah, kentang, pisang, tembakau, dan tomat, bakteri Streptomyces scabies yang menyebabkan kudis pada umbi kentang, bakteri Xanthomonas campestris PV yang menyebabkan bercak pada daun kapas, bakteri Pseudomonas syringae yang menyebabkan hidrosis pada daun kedelai, dan bakteri Xanthomonas campestris PV citri yang menyebabkan kanker pada tanaman jeruk. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rizka Ahyari dengan NIM 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor biotik, yaitu virus merupakan patogen obligat yang mempunyai partikel dengan ukuran sangat kecil, terdiri dari komposisi kimia, protein, dan nukleik asid. Contohnya yang pertama yaitu virus Bemisia tabaci yang menyebabkan klorosis pada daun tanaman terong. Yang kedua, virus Rugata basi yang menyebabkan keriting pada daun tembakau. Selanjutnya ada nematoda. Nematoda merupakan hewan yang bergerak aktif, lentur, dan berbentuk seperti tabung yang hidup pada permukaan yang lembab atau lingkungan yang berair. Contohnya yang pertama, Platylenchus coffeae yang menyerang tanaman kopi. Yang kedua, Aprilencoides baesae yang menyerang tanaman padi. Selanjutnya adalah tumbuhan tingkat tinggi, yang merupakan tumbuhan berbiji yang berkembang biak secara seksual. Tumbuhan tingkat tinggi termasuk penyebab penyakit karena merupakan parasit tanaman utama. Contohnya yaitu Cuscuta sp atau tali putri yang melilit tanaman inang sehingga mengganggu pertumbuhannya.
Untuk selanjutnya adalah faktor abiotik. Yang pertama ada polusi udara, kemudian cuaca dan iklim yang tidak stabil. Ketiga ada ketidakseimbangan ketersediaan unsur hara. Yang keempat ada bencana alam. Yang kelima kelebihan air. Dan yang keenam ada kelembapan udara yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketujuh ada suhu udara terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada pH tanah yang terlalu masam. Selanjutnya ada tipe gejala penyakit tanaman. Tumbuhan itu bisa dikatakan sakit apabila tumbuhan tersebut tidak dapat menjalankan fungsi fisiologis sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit, sehingga akan menunjukkan gejala. Gejala atau sindrom merupakan kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal yang ditunjukkan oleh tumbuhan atau tanaman tersebut. Secara morfologi dan anatomi, gejala penyakit tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada hiperplastis, yang kedua hipoplastis, dan yang ketiga adalah nekrotis. Selanjutnya, tipe gejala penyakit pertama yaitu hiperplastis. Hiperplastis merupakan pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel-sel atau biasa disebut overdevelopment. Hiperplastis sering disebut juga hipertrofi. Gejala ini meliputi curl atau keriting, scab atau pudis, intumescensi, tumefaksi atau tumefaction, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hipoplastis. Hipoplastis yaitu pertumbuhan regresif dengan ukuran sel-sel atau ukurannya tidak dapat mencapai ukuran normal atau kerdil. Hipoplastis disebabkan karena perkembangan sel yang lambat dan hambatan dalam ukuran dan warna dari bagian tumbuhan. Contohnya yaitu kerdil, albikasi, supresi, dan etiolasi. Yang terakhir yaitu ada nekrosis. Nekrosis, matinya jaringan baik pada kulit kayu maupun daun yang disebabkan oleh patogen. Gejala-gejalanya meliputi dry, terbakar, blas, busuk kering, busuk basah, kanker, dan eksudasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.